semua ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran sistem komputer dengan tema pembelajaran konversi bilangan. Jadi teman-teman bisa mengetahui apa itu konversi bilangan dan seluk-beluknya dan dalam-dalamnya. Dan juga jangan lupa untuk melakukan absensi pada link yang sudah disediakan. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang kita pelajari dari video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan berguna di masa yang akan datang. Berdoa, dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke pembelajaran kali ini. Selamat nonton ya. Nah, di tujuan pembelajarannya, di tujuan pembelajaran pada materi hari ini itu ada dua. Yang pertama, teman-teman diharap dapat mengetahui cara konversi bilangan dari desimal, biner, heksadesimal maupun oktal. Dan tujuan lainnya, teman-teman juga bisa memahami cara konversi sistem bilangan, ya, baik itu dari desimal ke biner, biner ke desimal, ya, biner ke heksadesimal dan lainnya. Nah, untuk itu teman-teman supaya bisa fokus belajar dari video pembelajaran kali ini. Kalau ada yang dirasa kurang paham, nanti diputar ulang aja video pembelajarannya ya. Oke. Nah, konversi bilangan itu memiliki banyak cara. Ada banyak cara melakukan konversi bilangan. Baik itu melakukan pembagian, biasanya cara-cara mainstreamnya itu melakukan konversi bilangan menggunakan cara pembagian. Tapi di sini saya akan menggunakan cara yang sedikit berbeda. Nah, caranya itu seperti apa? Caranya itu dengan cara menambahkan atau menggabungkan. Gimana caranya? Nah, sebelum masuk ke caranya, sebagai informasi, sebenarnya hitung-hitungan ini sama seperti kalau kita menghitung bilangan desimal. Ya. Bilangan desimal itu bilangan yang sering kita pakai sehari-hari, mulai dari ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kayak gitu ya. Jadi dari 0 sampai 9 itu bilangan desimal. Nah, kalau bilangan desimal kan menghitungnya itu maksimal sampai angka 9. Lalu untuk menjadi angka 10 itu artinya dia 9 ditambah 1. Kayak gitu ya. Nah, sama seperti yang lainnya juga. Misal mau jadi 11 berarti dia dari 9 ditambah 2. Begitu terus repetitif, selalu diulang-ulang. Seperti itu caranya. Nah, sedangkan kalau biner maksimalnya itu ada di angka 1. Angka 1 ya. Biner itu kan angkanya hanya 0 dan 1. Makanya dia berada di angka maksimal 1 aja. Lalu oktal. Oktal ini maksimalnya di angka 7 ya. Ada di angka 7. Kenapa di angka 7? Karena bilangan oktal atau sistem bilangan oktal itu berada di range antara 0 sampai 7. Kayak gitu. Dan ada heksadesimal. Heksadesimal ini maksimal sampai 16 ya. Sampai 16 mulai dari 0 sampai 9 dan 9 ke atasnya diwakilkan dengan huruf. Hurufnya apa aja? Hurufnya ada A, B, C, D, E sampai F. Kayak gitu ya. Jadi dia ada 16 totalnya, tapi dimulai dari 0 sampai 9 hingga A sampai F ya. Lalu kalau dirubah ke hitungan desimal biasa, ya, heksadesimal tadi itu angka maksimalnya ada di angka 15. Nah, lalu gimana cara konversinya? Ya, gimana cara konversinya? Sebagai contoh, pada pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan angka berikut. Nah, angka ini 01, 10, 0100 adalah bilangan biner. Oke? Bilangan biner. Jadi ingat terus nih, nanti kalau tiba-tiba di slide selanjutnya itu ada angka 01000100 atau 01100100, kok bisa ada? Ya itu karena sudah kita deklar dulu ya. Kita udah deklarasikan di awal. Jadi jangan sampai teman-teman yang nyimak video ini bingung kok bisa ya ada angka itu dari mana ya. Jadi udah kita speak up dari awal ya. Nah, yang pertama adalah cara untuk konversi bilangan dari biner
dari bilangan biner ke bilangan desimal. Gimana caranya? Ya, gimana caranya? Contoh, ya. Contohnya, ya bilangan biner itu kan bilangan yang 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1, 0, 1, 0, 1 kayak gitu. Nah, bilangan binernya kita pakai bilangan yang udah saya buat di awal tadi tuh. Nih, ada kan? Kita tulis langsung seperti ini. 01, 10, 01, 00. Udah ya, kita buat satu baris kayak gini. Selanjutnya, untuk konversi bilangan dari biner ke desimal, itu ada rumusnya. Rumusnya gimana? Rumusnya, yang pertama, kita menggunakan rumus perpangkatan 2. Ya. Jadi, biner itu base-nya angka 2. Nah, karena dia base-nya angka 2, kita menggunakan perpangkatan 2, mulai 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya, hingga selesai. Tetapi, kalau kita pakai 2 perpangkatan 2, mungkin ada yang matematikanya kurang bagus, atau saya sendiri juga matematikanya kurang bagus ya, jadi kurang cepat ngitungnya, kurang cepat kalau saya pakai perpangkatan. Makanya rumusnya saya rubah, tetapi dengan hasil yang akan tetap sama. Gimana caranya? Caranya kayak gini. Ini kan udah kita deklarasi ini, ya. Kita tarik semuanya, kita jabarin 01, 10, 01, 00 ya. Lalu di bagian sebelah kanannya kita taruh rumus angka 1. Ini rumus ya, yang tulisan warna biru ini rumus. Nah, kita tulis 1. Pertanyaannya, mungkin teman-teman semua bingung nih, kenapa 1? 1 itu karena dia adalah 2 pangkat 0. Ya, 2 pangkat 0. Kalau nggak percaya, coba dihitung. 2 pangkat 0, hasilnya 1. Bilangan berapapun yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya pasti 1. Benar? Kalau nggak percaya, cross check dulu. Udah di cross check, baru balik lagi ke video pembelajaran. Ya. Nah, hasilnya 1. Lalu, karena dia perpangkatan 2, maka hasilnya dikalikan dengan 2. Ya. Ini kan baru 1 doang nih yang keisi. Ya. Sisanya kan masih kosong. Masih kosong kan, belum dapat rumusnya. Ya. Jadi, kita kalikan dengan 2. Sebelah kanan kali 2, hasilnya sebelah kiri. Gimana maksudnya? Yang pertama, ya, ini kan nolnya ini baru dapat 1 doang. Nah, 1 dikali 2, hasilnya 2. Ya. Hasilnya 2. 1 kali 2, hasilnya 2 nih. 2 tulis di sini. 2 tulis di sini. 2 dapat. 2 kali 2 sama dengan 4. Oke? 4 taruh sini. 4 kali 2. 4 kali 2 sama dengan 8. 8 taruh sini. Lalu 8 kali 2 ya, sama dengan 16. Isilah 16 di sini. Masih kosong nih sisanya. 16 kali 2 sama dengan 32. Masih ada yang kosong lagi. 32 dikali 2 jadi 64. 64 kali 2 sampai 128. Nah, ketika dia sudah mencapai di angka 128, digit binernya kan sudah dapat semua. Ya, sudah dapat rumus semua nih. 0, 128, 164, satunya 32, nolnya lagi 16, 0 lagi 8, satunya 4, nolnya 2, nolnya 1. Oke, semua digit binernya sudah mendapatkan rumus yang di atasnya. Rumus di atasnya didapatkan dengan cara dari hasil kali 2 angka sebelah kanan. Ya. Oke, kita mulai dari 1 tadi kan, makanya ada 1 di sini. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Begitu terus. Misal nih, ternyata di sini ada biner lagi 1. Berarti 128 dikali 2 sama dengan 256. Kayak gitu ya. Oke, kita coret dulu yang sebelah sini. Nah, untuk rumusnya udah selesai kan? Rumusnya udah selesai. Rumusnya udah bisa nih, udah terdeklarasikan. Terus gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya kita tinggal lihat aja yang ada digit binernya 1, oke? Yang digit binernya 1 kita pisahkan. Kita cek, oh ternyata yang pertamanya digit binernya 0 kita coret. Ya. 0 kan? Lalu 1, oh digit binernya 1. Kita tarik angka birunya ke bawah. Kita tarik, ya, kita simpan. Oh ternyata angka birunya 64. Kita lihat lagi digit biner selanjutnya. Digit biner selanjutnya ternyata 1. Ada 1 lagi. Oh ada 1 lagi. 32-nya tarik bawah. Ya, 32, ya, angka birunya kan 32. Terus kita cek lagi, oh ternyata digit binernya 0. 0-nya dicoret,
ada 0 lagi ya, 0 coret nggak usah dipikirin ya. Terus ada digit biner satu lagi nih, oh ada satu lagi, satunya. Nah angka birunya kita tarik ke bawah, angka birunya berapa? Angka birunya 4 kan. Terus kita cek lagi digit biner selanjutnya, oh 0 kita coret, ini 0 lagi kita coret. Oke, nah di sini udah selesai nih rumusnya dan angka-angkanya udah ketemu, ya kan? Ada 64, ada 32 dan ada 4, ada 64, 32 dan 4. Lalu hasil pertemuannya tadi kita tambahkan, 64 ditambah 32 sama dengan 96, 96 ditambah 4 sama dengan 100. Jadi hasilnya adalah 0110 0100 biner sama dengan 100 desimal. Seperti itu ya. Nah, tulisan berwarna biru, oke, tulisan berwarna biru mewakilkan angka 1. Jadi, misal nih terdapat angka 1 di biner, kita anggap mempunyai nilai. Nilainya berapa? Nilainya dari angka yang diwakilkan di atasnya, atau nilai yang berwarna biru. Jadi, kalau terdapat angka 0 di biner, tidak perlu ditambahkan, makanya angka 0 tadi kita coret. Misal ternyata tadi di sini nih ada 256 kan? Di sini ada 1, 2, 5, 6. Berarti di sini kita tarik aja 256 turun ke bawah, kita tulis 2, 5, 6 plus 6, 4 plus 32. Hasilnya berapa? Hasilnya 356. Ya. Kayak gitu. Selesai. Itu tentang biner ke desimal. Selanjutnya biner ke oktal. Kalau biner ke desimal tadi kan rumusnya selalu panjang ya, dari 1 kali 2 jadi 4. Jadi 1, 4, 8, 16, 32, 64, 108, 256, ya, 512, 1024, panjang banget. Sesuai dengan banyaknya digit binernya. Jadi kalau digit binernya ada 8, ya dia mengikuti rumusnya ada 8. Kalau digit binernya ada 100, berarti kita harus mencari hingga rumusnya dapat untuk mencukupi 100 digit biner yang ada tadi. Ya, kayak gitu. Di oktal berbeda. Kenapa berbeda? Karena rumus oktal itu menggunakan rumus 421 ya. 421, ingat ya, 421. Jadi mau berapa banyak pun binernya, biner yang ada, misal binernya ada 8 digit seperti di contoh yang saya buat ya, atau ada binernya ada 10 digit ya. Kita tinggal pisahin aja. Di oktal masing-masing digit biner per 3 digit itu kita kasih pembatas atau kita kasih dinding. Saya akan nyebutnya sebagai dinding. Jadi saya akan menyebutnya sebagai dinding. Jadi masing-masing biner itu akan dipisahkan oleh dinding-dinding. Cara penyelesaiannya, yang pertama kita tuliskan dulu angka binernya. Kita tulis dulu angka binernya tadi kan ada 01, 10, 01, 00. Oke. Nah, udah kan 01, 10, 01, 00 udah selesai. Lalu kita hitung dari sebelah kanan ya, dari yang paling kanan. Yang paling kanan hitung 1, 2, 3. Ingat ya, per 3 digit biner kita kasih dinding. 1, 2, 3 kita kasih dinding. Hitung lagi 1, 2, 3 kita kasih dinding. Oke. Nah, di sini kan 1, 2 ya. Udah nggak perlu dinding lagi. Jadi ya udah dibiarin aja. Oke, udah kayak gitu. Nah, terus sama seperti yang tadi di biner ke desimal, yang binernya 0, oke, yang binernya 0 itu kita coret. Binernya 0 coret, binernya 0 coret, binernya 0 coret. Coret semua biner 0. Sisa biner 1, ya kan? Nah, sisa biner 1 ini kita tarik aja langsung ke bawah. Oh, biner yang pertama 1. Angka birunya berapa? 1. Oh, yang ini ada 1 lagi. Angka binernya berapa? Ya. Angka birunya berapa? Angka birunya yang kita tarik ya, angka biru. Kita tarik. Terus di sini 0, 0 biarin aja. 1 lagi. Oh, ternyata angka birunya 4, kita tarik 4. Ya. Karena tadi di desimal itu dijumlahkan ya. Jadi dia dijumlahkan terlebih dahulu. Sedangkan di biner kalau dia beda dinding ya, jika dia beda dinding, dia langsung digabung. Jadi ini kan ada 1, 4 dan 4. Langsung digabung menjadi 144 kayak gitu. Tapi jika dia di dinding yang sama, misal di sini kan 421 nih.
100. Saya rubah jadi 101. Jadi kan dia ada 4, ada 1 ya. 4 plus 1 dulu sama dengan 5. Nah, baru ketemu hasilnya 154. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi jika biner ke oktal, jika dia beda dinding, dia langsung digabung. Tapi jika terdapat satu di satu dinding yang sama, ya, jadi satunya lebih dari satu nih di dalam satu dinding yang sama, kita jumlahkan dulu baru kita gabung. Nah, nanti hasilnya 0110 0100 sama dengan 144 oktal. Lalu kenapa dibagi? Alasannya ya kan, kenapa dibagi per 3 digit biner? Alasannya adalah biner akan dibagi setiap 3 digit dari belakang, dan angka yang diwakilkan atasnya selalu berulang dari 421 ya. Mungkin ada yang masih bingung, kok 421 ya? Kok 421, kenapa nggak yang lain ya kan? Nah, 421 itu jika dijumlahkan ya, 4 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 7 ya kan? Sesuai dengan angka maksimal dari oktal, yaitu 7. Ingat ya, oktal itu angka maksimalnya dari 7. Kalau kita ngomongin angka oktal lalu ada angka 8 yang disebutkan, berarti itu udah bukan angka oktal lagi. Itu hasilnya false, hasilnya salah. Jadi, setiap angka yang bernilai 1 akan diwakilkan oleh angka di atasnya, sama seperti yang ada di contoh. Jika kurang paham, diulang lagi video pembelajarannya sampai paham. Selanjutnya, dari biner ke heksadesimal. Biner ke heksadesimal. Gimana caranya dari biner ke heksadesimal? Kalau yang tadi, oktal itu dibagi menjadi per 3 bagian. Per 3 digit biner, kita kasih dinding. Sedangkan di heksadesimal enggak. Di heksadesimal, itu per 4 digit biner, kita kasih dinding, baru kita pisah. Kayak gitu ya, baru kita pisah per 4 digit biner. Makanya, di sini kita bagi menjadi 2 bagian. Kenapa dibagi menjadi 2 bagian? Karena kita menggunakan 8 digit biner. 8 digit biner, karena masing-masing binernya menjadi 4 digit biner, itu jadi dibagi 2. Nah, kalau si oktal tadi menggunakan rumus 421, ya, 421, heksadesimal ini menggunakan rumus 8421. Ya, 8421. Nah, 8421 itu hasilnya adalah 15. Ya, 15. 8 tambah 4, 12. 12 ditambah 4, 14. 14 ditambah 1, 15. Hasilnya sama dengan 15. Kenapa 15? Ya, alasannya sama. 15 adalah angka maksimal di heksadesimal. Ya. Kenapa 15 angka maksimalnya? Sedangkan total jumlahnya kan ada 16 si heksadesimal. Karena dimulai dari 0. Ya. Ingat, sistem bilangan dimulai dari 0, bukan dari 1. Jadi kalau kita ngomongin ada angka 4, berarti dia totalnya ada 5. Karena dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Kayak gitu ya. Nah, balik lagi ke caranya, sama seperti yang tadi. Ya kan? Angka binernya, kita langsung tulis aja angka binernya. Tadi kan ada 0110 0100. Udah selesai, langsung kita hitung aja dari sebelah kanan. Kita untuk pemisahannya, ya, pemisahannya. Yang pertama kita hitung 1 2 3 4. Oh, udah 4, kita bagi, kita pisah, kita kasih dinding. 1 2 3 4. Kita kasih dinding nggak apa-apa, tapi kan di sini udah nggak ada angka lagi nih, udah kosong, ya kan? Udah kosong. Jadi ya udah, biarin aja. Lalu sama seperti hasil yang tadi, yang angkanya 0 kita coret, binernya 0 kita coret, oke? Ini kan binernya 0 nih, coret. Ini binernya 0 juga nih, coret. Ini biner 0, coret juga. Biner 0 coret semua, oke? Sisanya adalah biner-biner 1. Nah, biner-biner yang 1 ini kita tariklah ke bawah. Oh, 1 di sini angka di rumusnya 4. Oh, 1 di sini angka di rumusnya 2. Cek lagi, oh di sini masih ada 1 angka rumusnya 4. Ya. Nah, karena ini satu dinding, ya kan? Karena ini satu dinding nih, satu dinding. Jadi dijumlahkan dulu. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Sedangkan di sini kan hanya 1 nih, yang 1, ya kan? Hanya ada 1
yang binernya 1. Jadi kita turunkan ke bawah 4 dan langsung turun lagi ke bawah 4. Oke, dan setelah dia beda dinding diapakan? Beda dinding digabung hingga hasilnya nanti menjadi 64 heksadesimal ya. 64 kayak gitu. Gampang ya? Ya enggak? Nanti bisa lah latihan. Jadi hasil biner ke heksadesimal adalah 64. 0110 0100 biner sama dengan 64 heksadesimal. Oke. Itu selanjutnya kita balik ya. Kita balik dari desimal ke biner. Tadi kan biner ke desimal udah tuh. Ya kan? Dari desimal ke biner udah. Selanjutnya kita menggunakan desimal ke biner. Yang pertama masih menggunakan contoh sebelumnya. Sebelumnya kan kita udah tahu nih ada angka desimal 100, ada angka 100 desimal. Nah, kita juga udah tahu desimal 100 itu binernya akan menjadi 01, 10, 01, 00, ya kan? 01, 00. Nah, tapi yang akan kita bahas adalah bukan mencari hasilnya ini, tapi mencari bagaimana caranya dari angka desimal 100 ini tadi, angka 100 desimal ini tadi, menjadi angka biner. Ya kan? Nah, dari gambar di bawah, kalian tinggal melihat angka mana saja yang jika dijumlahkan hasilnya 100. Sama kayak tadi, kita tinggal tulis aja rumusnya. Ya. Rumus yang warna biru tadi, masih ingat kan? Yang 1, 4, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 18. Ingat nih, kita punya angka 100 desimal sama dengan titik-titik biner, ya kan? Biner. Lalu kita cari deh. Nah, di sini kita tinggal jabarkan angka warna birunya, tulis saja kayak gini. Ya, tulis angka kayak gini. Kita hitung angka berapa yang bisa ditambahkan menjadi 100. Oh, 128. 128 nggak bisa ditambahin, ya kan? Ya kan? Kita harus mencari dari angka biru ini yang ditambahkan menjadi jumlahnya 100. Ya kan, 108 kan nggak bisa, karena 108 udah lebih dari 100, ya kan? Nggak bisa, coret. Lalu 64, oh 64 bisa nih ditambahin. 64 tambah berapa ya? 64 tambah 32 berapa? Oh, 64 tambah 32 sama dengan 96. 96 tambah 16 nggak bisa melebihi 100. 96 tambah 8 nggak bisa melebihi 100. Ya nggak bisa, kita coret. Ya, lalu 96 tambah 4, oh bisa ternyata pas. 96 tambah 4 sama dengan 100. Udah ketemu nih 100, berarti sisanya tinggal dicoret aja. Ya kan? Udah ketemu sampai sini. Untuk angka yang kita tandain atau angka yang bisa ditambahkan, kita kasih tanda 1. Ya kan? Kita kasih tanda 1. Lalu sisa yang nggak bisa kan, sisa yang dicoret-coret tadi, yang dicoret tadi kita kasih angka 0. 0, 0, 0, 0, 0. Langsung ketemu kan hasilnya. Berarti 100 desimal sama dengan 0110, 0110, 0100 biner. Kayak gitu ya. Nah, di sini ada nih keterangannya. Ya kan? Jadi dari rumus 186 dari rumus 1 2 4 8 16 32 dan 4 18 itu menjadi 64 plus 32 plus 4 sama dengan 100. Dan yang bisa ditambahkan mendapatkan angka 1. Nih, 1. Sisanya 0. Oke. Kayak gitu. Selanjutnya kita akan menggunakan konversi dari oktal ke biner. Nah, oktal ke biner tadi kan kita udah tahu dapat hasilnya ada 144 oktal ya. 144 oktal. Dan dari 144 oktal ini akan menjadi biner 01 ya, 01 10 01 00. Udah ketemu sebenarnya hasilnya. Tapi gimana caranya? Cara kita merubah dari 144 oktal menjadi biner ini. Gimana caranya? Itu yang akan kita bahas ya. Masih ingat nggak rumus oktal tadi berapa? Masih ingat nggak rumus oktal tadi berapa? Rumus oktal tadi yaitu 4, 2, 1. Oke?
Nah, kalau dari oktal, satu digit oktal, ya, satu digit oktal sama dengan 3 digit biner. Kita akan membuatnya menjadi 3 digit biner. Jadi kita tinggal buat aja 421. Oke, kita tinggal buat 421 sebanyak 3 kali. 421 lalu 421. Udah jadi nih 421-nya sebanyak 3 kali. Lalu kita cari angka pertama nih. Angka pertama 1 kan? 1. Angka berapa yang bisa dijumlahkan menjadi 1? 4 nggak bisa lebih dari 1. 2 nggak bisa lebih dari 1. 1 bisa. Oh ya udah, satunya kita tandain sebagai 1. Oke. Terus 4 nih. Ada lagi 4. Oh 4. Kita langsung cari di dinding kedua. Oh 4 bisa ternyata. 4 udah ketemu 1. Berarti sisanya nggak usah dicari. Sisa 4 yang belakang kan? 4 yang paling belakang. Kita tinggal lihat angka berapa yang bisa menjadi 4 atau angka berapa yang jika ditambahkan dari 421 menjadi 4. Oh, ternyata langsung ketemu 4. Kita kasih tanda 1. Untuk angka lainnya, ya, untuk angka lainnya yang enggak bisa ditambahkan itu kita kasih 0, 0, 0. 1 1 di sini 0, 0. Ada 1 di sini kasih 0, 0. Jadi nanti ketemu nih hasilnya. 144 oktal sama dengan 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Kayak gitu. Atau kalau kita 0 depannya kita buang, jadi 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ini ya. Kalau ini kita buang juga 0 depannya 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Selesai. Itu dari oktal ke biner. Ya. Nah, secara singkat, kita menandai pada bagian 1. 1 sama dengan 1 ya. Nah, bagian 2 sama dengan 4 nih. Lihat ya. Bagian 1 nih, bagian 1 di sini tadi 1. Bagian 2-nya 4, di sini kita tandai lagi. Dan bagian 3-nya 4. Makanya tadi kita kasih 1. Contoh lainnya. Jika misalnya ada angka 377. 377 berarti pada bagian 1 sama dengan 2-1 di sini ya. Mana kita ulangin lagi, kita erase nih. Saya buat 3 bagian untuk bagian contoh yang berbeda ini. Oke. Nah, kita pakai 4, 2, 1. Jelek banget. 4, 2, 1. Garis 4, 2, 1. Garis lagi 4, 2, 1. Oke. Terus kita cari 377 nih. 377 berarti 4 tambah itu nggak bisa. 4 tambah berapa jadi 3 karena bisa. Udah lebih dari 3. Berarti dia 2 tambah 1 bisa tuh. Ya kan? Kita cari 7. Oh 7 berarti 4 tambah 2 tambah 1 hasilnya 7. 7 lagi nih. 4 tambah 2 tambah 1. Selesai. Berarti nanti hasilnya adalah ya. Ini kan dicoret nih, berarti 0. Sisanya kan ditandain semua nih, berarti 1. 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Berarti 377 oktal sama dengan 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 biner. Kayak gitu ya. Selesai. Itu tentang oktal ke biner. Selanjutnya ya, untuk konversi bilangan ada juga untuk heksadesimal ke biner. Heksadesimal ke biner itu seperti apa? Nah, kita masih pakai contoh sebelumnya tuh. Contoh yang di awal itu ada untuk heksadesimal ya. Kita udah tahu tuh heksadesimal ada angka 64 nih. 64 heksadesimal kalau dikonversi ke biner menjadi 01, 10, 01, 00. Oke. Nah, untuk itu kita harus mengingat cara yang awal tadi. Dari biner ke heksadesimal tadi gimana rumusnya? Rumusnya 8421 kan? Ya kan? Per 4 digit biner, ya kan? Per 4 digit biner menjadi 1 dinding. Kalau dari heksadesimal berarti per 1 digit heksadesimal menjadi 4 digit biner ya.
Jadi karena di sini ada 64, ya kan? Berarti kita buat dua dinding dan kita tulis langsung 8421 dan satunya lagi 8421, ya kan? Nah, dari 8421 ini kita hitung nih di bagian yang pertama atau di dinding yang pertama. Kita hitung angka berapa yang bisa dijumlahkan atau yang langsung menemukan angka 6. Yang pertama 8 nggak bisa karena 8 melebihi dari 6. Yang kedua ada 4. Oh, 4 bisa nih ditambahkan. 4 tambah 2 sama dengan 6. Langsung ketemu kan? 6. Sisa kan masih sisa nih. Sisanya langsung coret aja. Terus kita mencari yang kedua nih. Angka keduanya 4. Di bagian kedua berarti kita nyarinya. Berarti kita langsung lihat. 8 ada nggak? Oh, 8 nggak bisa karena 8 melebihi 4. Kita coret. Lalu ada 8421. Masih ada 4. 4 langsung ketemu nih. 4 kita tandain. Sisanya kita coret karena 4 udah nemuin. Nah, yang kita tandain tadi kita kasih angka biner 1, 1, 1, 1. Yang kita coret tadi kita kasih 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya. Jadi 64 heksadesimal sama dengan 01, 10, 01, 00. Sama nih, misal kita pakai angka 94, ya kan? Berarti kita tinggal cari aja 9 ini berapa? Yang di awal 8 ditambah 1, ya kan? Berarti yang ini coret semua. Sisanya 4 sama. Nanti tinggal kita ganti 1, 0, 0, 1, 01, 00. Ya, kayak gitu. Langsung ketemu. Nah, itu tentang video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan mentaati protokol kesehatan. Semoga teman-teman selalu sehat terus di rumah. Jangan lupa social distancing ya. Akhir kata, sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.